Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Abalov Taman Palem yang terkasih. Kita bertemu kembali di dalam ibadah Abalov Taman Palem. Walaupun kita adakan melalui YouTube, tapi kita percaya bahwa ini tidak mengurangi esensi kita dalam beribadah. Mari sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat yang terambil dari Kolose 3, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Mari hari ini kita bersyukur kita telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan mari kita sama-sama beribadah, menikmati hadiratnya, dan kita menerima kebaikannya melalui firman-Nya yang akan dibagikan, yang akan kita terima dalam hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur kami hari ini dapat berkumpul kembali Tuhan. Walaupun kami terpisah secara jarak, tapi kami percaya bahwa ada kebaikan-Mu, ada persekutuan di dalam Engkau Tuhan. Persekutuan di dalam Roh-Mu di antara kami semua. Dan kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Kami mau sama-sama bersukacita, kami mau sama-sama bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan sampai hari ini. Mari kita angkat hati kita, angkat suara kita. Kita tinggikan Dia. Haleluya. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala
tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak menerima segala pujian kami. We give you glory, Lord. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise, Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise, Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, amin. Kami memuji-Mu Tuhan. Gloria. Yes. Kami tinggikan Engkau, Oh Allah yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada Tuhan di setiap langkah dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kuasa-Mu besar Tuhan di dalam hidup kami. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata,
selalu bekerja dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kami percaya rencana-Mu sempurna di dalam hidup kami. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Kami percaya Tuhan, Engkau terlebih besar dari segala masalah kami. Engkau terlebih besar dari segala pergumulan kami. Karena itu saudara-saudara, bagi kita yang hari ini merasa khawatir, lemah, dan merasa tidak berdaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika jalan kita tertutup, Dia akan membuat jalan yang baru bagi kita. Dia membuat segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dia memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggung segala perkara. Bahkan Dia memberikan kita jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hati kita, angkat pergumulan kita di hadapan-Nya. Aku percaya Tuhan, hari ini kita nyatakan Dialah sumber kehidupan kita, Dialah sumber pengharapan kita. Tiada yang mustahil bagi Dia. Dialah sumber kekuatan kita, Kau sumber penghiburan, Kau sumber kekuatan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang kami pikirkan. Mari kita angkat tangan kita sebagai tanda kita berserah dan percaya penuh kepada-Nya. Yesus, Kau besar Tuhan di dalam hidup kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau yang berkuasa berdaulat atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom jemaat Abba Love Taman Palem yang saya kasihi. Saudara, kita kembali boleh merenungkan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Nah saudara, saya akan sampaikan topik tentang mengalami kasih Bapa di zaman akhir. Nah saudara, kita harus tahu dulu keadaan zaman akhir sebelum kedatangan Tuhan seperti apa. Yaitu masa-masa ketika kita hidup hari-hari ini.
Nah, saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 24 ayat 12 sampai ayat yang ke-13, dikatakan di sini, saudara, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini akan terjadi, saudara, ya, di mana kata firman Tuhan pada zaman akhir, saudara, maka bertambahlah kedurhakaan. Ya, kedurhakaan yang menyebabkan apa? Kasih manusia menjadi dingin. Nah, kedurhakaan di sini adalah, saudara, kalau dalam bahasa Inggris salah satu terjemahan dikatakan lawlessness, tanpa hukum, tanpa perintah. Dengan perkataan lain, kedurhakaan artinya manusia hidup, ya, tidak taat pada perintah Tuhan, tidak taat kepada hukum Tuhan. Nah, saudara, ini akan terjadi. Akibatnya manusia, saudara, akan menjadi dingin kasihnya. Tetapi dikatakan, saudara, ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, orang percaya sungguh-sungguh, saudara, akan bertahan sampai kesudahannya dan mereka akan selamat. Ini bukan syarat keselamatan, tapi ini tanda orang yang sudah diselamatkan. Orang yang punya iman sejati, sudah lahir baru, dia akan setia sampai kesudahannya, saudara. Nah, setia untuk saudara tidak murtad dari Tuhan, tidak saudara meninggalkan Tuhan, tetap ikut Yesus sampai dia datang kembali. Nah, karena itu hari ini kita mau belajar, saudara, bagaimana supaya kita tidak durhaka dan saudara kita tetap taat kepada Tuhan, dan saudara kasih kita tidak menjadi dingin, bahkan bertambah, berkobar-kobar di dalam diri kita, saudara. Nah, karena itu kita mau belajar bagaimana caranya, saudara. Nah, kedurhakaan yang dimaksud di sini, saudara, adalah ketidaktaatan manusia terhadap perintah-perintah Tuhan. Peringatan ini diberikan juga kepada kita, orang-orang percaya. Saudara, perintah Tuhan itu ya harus kita taati. Nah, apa itu perintah Tuhan, saudara? Kalau kita simpulkan semua perintah Tuhan, ya, intinya adalah kasih. Ya, perintah Tuhan itu ya, perintah yang terutama mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Perintah yang baru, ya, saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Ini disebut perintah yang baru. Lalu saudara, outnya, ya, perintah agung atau amanat agung, perintah dari raja, yaitu apa, saudara? Pergi, jadikanlah sekalian bangsa muridku, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Nah, inti daripada, saudaraku, perintah Tuhan itu kasih. Nah, kalau kita nggak taat sama perintah Tuhan, jangan heran kasih kita menjadi dingin. Nah, gimana supaya kita kasihnya tidak menjadi dingin, saudara? Melainkan berkobar-kobar. Melainkan kita, saudaraku, tetap taat, ya, kepada perintah Tuhan. Nah, hari ini kita mau lihat dulu, saudara, apa penghalang atau, saudaraku, apa ya tantangan manusia pada zaman akhir. Nah, beberapa waktu yang lalu, saudara, saya pernah singgung ini, saudara, bahwa saudara pada waktu-waktu yang terakhir, saudara, manusia dikatakan, saudara, dalam Lukas 21, ya, ayat yang ke-34, saya bacakan ayat 34 saja, dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, saudara, Tuhan nasihati kita supaya kita hatinya jangan syarat, dikuasai oleh tiga hal.
oleh pesta pora, ini adalah hedonisme, saudara, ya. Kemudian dikuasai oleh kemabukan, ini adalah bentuk-bentuk adiksi, keterikatan, saudara, ya. Dan kemudian satu lagi adalah kepentingan duniawi. Nah, apa itu kepentingan duniawi? Kepentingan, ya, dalam kita, saudara, mengurusi, ya, urusan-urusan penghidupan sehari-hari. Nah, itu dia, saudara, ya, di mana kita sibuk cari uang, sibuk, saudara, cari nafkah, sibuk urusin bisnis kita, sibuk urusin pekerjaan kita. Itu semua baik, saudara. Tetapi, saudaraku, ya, kita nggak boleh dikuasai. Kita tidak boleh, saudaraku, diperbudak oleh, saudaraku, kepentingan duniawi itu. Nah, saudara, kalau kita dikuasai oleh kepentingan duniawi itu, ya, hal yang paling penting buat kita adalah hal-hal duniawi tadi, hal-hal penghidupan sehari-hari. Apa yang terjadi? Maka kita nggak mungkin siap menantikan kedatangan Tuhan. Kita akan, saudaraku, menjadi orang yang lama-lama, saudaraku, kasihnya menjadi dingin. Ya, kenapa, saudara? Nah, masih ingat perumpamaan tanah hati yang ketiga, yaitu tanah hati yang bersemak duri. Siapakah orang yang disebut punya tanah hati yang bersemak duri, saudara? Nah, kalau kita baca konteksnya, itu bicara tentang orang yang, saudara, sudah mendengar firman tentang kerajaan, ya, firman tentang kerajaan, ya, sudah masuk ke dalam hatinya, sudah mulai bertumbuh, ya, bertumbuh menjadi pohon gandum, ya, tentunya tanaman gandum. Tapi di waktu yang sama, di tempat yang sama, di tanah yang sama, ada tanaman lain, semak duri, saudara. Nah, tanaman ini tumbuh bersama-sama. Tanaman ini, saudara, ya, adalah, ya, menggambarkan, saudara, apa, saudara? Dikatakan, ya, di mana ada kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan. Ya, saudara, ini dia, saudara. Jadi orang yang punya tanah hati bersemak duri itu adalah orang yang dikuasai oleh kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan. Ya, inilah, saudaraku, tanaman lain yang ada di dalam tanah yang sama. Nah, saudara, kalau ada tanaman ini, saudara, maka kita nggak bisa berbuah karena benih kerajaan Allah yang sudah bertumbuh itu terhimpit, ya, tercekik sehingga tidak menghasilkan buah, atau terjemahan Injil atau Injil yang lain menyebutnya tidak berbuah matang. Ya, tidak berbuah atau tidak berbuah matang, saudara. Nah, jelas ini bukan orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati dia berbuah, bahkan buahnya tetap, saudara. Ya, buahnya tetap, buahnya matang. Nah, mari kita lihat kenapa dia nggak bisa berbuah, saudara, walaupun dengar firman. Walaupun dia coba, saudaraku, ya, mencoba untuk, saudara, mau taat, mau melakukan firman, tapi tetap kalah. Nah, kenapa, saudara? Ya, karena, saudara, dua hal inilah yang akan, saudara, mencekik, menghimpit sehingga firman kerajaan itu tidak dapat tumbuh. Nah, saudara, apa dua hal ini? Sekali lagi, kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan, saudara. Kekhawatiran hidup adalah apa, saudara? Adalah kita khawatir akan penghidupan yang sehari-hari. Seperti yang tadi dikatakan, saudara. Syarat dengan kepentingan duniawi. Ya, yaitu kita sibuk dikuasai oleh mau makan apa, ya, mau apa, berpakaian seperti apa, ya, masa depan saya gimana, ya, aduh, saya menikah dengan siapa, ya, saudara. Lalu, saudara, kita pikirin terus, ya, kita khawatir, ya, kita khawatir, aduh, hidup ini, ya, nanti kita mana bisa melewati, ya, hari-hari yang begitu sulit ini.
Ya, kalau saya nggak punya uang bagaimana? Nah, itu kekhawatiran itu, saudara. Kalau menguasai kita, itu seperti, saudaraku, tanaman gandum yang udah mulai tumbuh, tetapi saudaraku di tanah yang sama ada ada saudaraku tanaman lain, ya, yaitu saudaraku tanaman semak duri yang mencuri nutrisi-nutrisi yang ada di tanah yang sama. Dia juga, saudaraku, mengambil energi matahari di tempat yang sama. Nah, ini berbicara apa, saudara? Ini berbicara kalau kita, saudaraku, mengizinkan kekhawatiran hidup menguasai kita, maka apa yang terjadi? Maka waktu kita sepenuhnya kita gunakan untuk mengejar kekayaan, untuk mengejar cari nafkah, untuk, saudaraku, kita hidup sibuk dengan saudaraku, urusan-urusan penghidupan ini. Nah, akibatnya kita nggak ada waktu untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Akibatnya apa, saudaraku? Waktu kita dicuri. Mestinya yang paling utama adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi yang paling utama buat kita adalah, saudara, kita hidup mengejar harta, mengejar, saudaraku, kekayaan dunia ini. Ya, kita sibuk cari uang, sibuk cari, saudaraku, ya, jaminan untuk masa depan. Nah, ini dia. Ya, ini, saudaraku, dia pencuri. Dia mengambil nutrisi-nutrisi di tanah itu, saudara, sehingga, saudara, yang gandumnya, ya, berkurang karena nutrisinya dicuri. Nah, kemudian yang kedua, yang mencuri waktu kita, saudara, untuk kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara, adalah tipu daya kekayaan. Nah, apa itu tipu daya kekayaan, saudara? Nah, saudara, tipu daya kekayaan maksudnya gini, saudara. Ya, Alkitab bilang, ya, saudara, harta itu, ya, mamon itu, saudara, kalau jadi hamba, dia hamba yang baik. Tapi dia tuan yang jahat, saudara. Nah, Alkitab juga berkata bahwa mamon itu tidak jujur. Berarti dia suka menipu kita. Nah, saudara, kalau saudara, ya, tidak hati-hati, saudara akan tertipu oleh saudara, tipu daya kekayaan ini. Nah, salah satu contoh, saudara, ya, tipu daya kekayaan adalah begini, saudara. Yesus uraikan itu di dalam Matius 6. Ya, saudara, ada orang berpikir, saudara, ya, hidup ini ditentukan oleh kelebihan hartanya. Nah, ada orang yang percaya, saudara, harta itu penting sekali. Harta itu, saudaraku, mengambil tempat, ya, lebih dari Tuhan. Kalau nggak ada harta, kita mana bisa hidup? Kalau nggak ada harta, kita mana bisa bahagia? Kalau tidak ada harta, tidak ada kekayaan, gimana kita bisa hidup penuh prestise? Ya, kalau tidak ada harta, bagaimana hidup kita bisa aman, nyaman? Nah, karena harta dipercayai seperti itu, saudara, padahal itu tipuan. Yesus bilang manusia hidup tidak ditentukan oleh kelebihan hartanya. Ya, saudara, tapi kita percaya tipuan kekayaan. Akibatnya, saudara, nah, kita masuk dalam jebakan. Kita ingin lebih kaya lagi, lebih kaya lagi, ingin lebih kaya lagi. Nah, Tuhan bilang orang yang ingin kaya, saudaraku, dia masuk ke dalam, saudaraku, jebakan ini. Ya, dia ditipu. Akhirnya, saudara, ternyata setelah dia dapat, saudaraku, nggak puas, dia pengen lebih lagi. Ya, bahkan, saudara, orang yang cinta uang, ya, akan masuk dalam jerat penderitaan yang tidak ada habisnya dalam hidupnya. Ternyata bukan kebahagiaan yang dapat, ya, tetapi penderitaan yang menghujam jiwanya terus-terusan. Nah, saudara, ini tipu daya. Ya, tipu daya, I want more. Lebih lagi. Ya, padahal, saudara, ya, orang yang bahagia tidak ditentukan oleh kelebihan hartanya. Ya, hidup tidak ditentukan oleh kelebihan hartanya, saudara. Nah, saudara, ini tipu daya.
contoh yang pertama. Banyak contoh lainnya. Yang kedua begini, saudara. Contohnya tipu daya kekayaan itu adalah, ya, supaya kita bisa dapat kekayaan, kita harus minjem, ya, harus pinjam kekayaan orang lain. Pancing dulu, ya, pinjam kekayaan orang lain supaya kita dapat kekayaan yang banyak. Nah, saudara, ini tipuan. Alkitab bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, di dalam kerajaan Allah, Tuhan nggak mau kita, saudara, ya, setia, ya, tidak setia kepada harta orang lain. Ya, kita harus, saudaraku, setia kepada harta orang lain, ya, dan kita, saudara, harus juga, ya, mengembangkan harta kita yang kita punyai. Tahukah, saudara, kalau kita setia dengan apa yang ada, dengan yang kita punya, Tuhan tambahkan lagi, saudara. Setiap perkara kecil ditambahkan perkara besar, ya. Nah, akhirnya, saudara, kita makin apa? Ya, kita makin dapat, saudaraku, untungnya, ya. Tapi ini untung yang wajar, ya, saudara. Akhirnya, saudara, kita setiap perkara kecil kita dipercayakan perkara yang besar. Akibatnya, saudara, harta yang demikian itu harta yang, saudara, ya, tidak akan goncang seperti harta yang kita praktekkan, saudara, kita supaya, saudaraku, ya, kita untung, ya, supaya kita dapat harta, kita pinjem harta orang lain. Nah, saya bukan berarti menentang, berkata bahwa meminjam uang itu dosa, enggak. Tapi, saudaraku, banyak orang meminjam uang itu motifnya, ya, karena dia nggak mau mengelola apa yang ada, dia pengen lebih, ya. Nah, maka dia pinjem. Nah, ketika dia pinjem, itu kan harta orang lain, saudara, ya, bukan hartanya kita, kan. Nah, kalau kita nggak setia sama harta orang lain, kita sebenarnya kita sedang mengambil harta orang lain, saudara, ya. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Akhirnya kita masuk ke dalam jebakan tadi itu. Karena tipu daya kekayaan. Berapa banyak orang, saudaraku, pengen cepat kaya, investasi, saudaraku, ya, dan apa, saudaraku, seringkali kita pinjem uang, ya, kita pinjem sana sini, ya, masuk dalam investasi yang gak jelas, yang sebenarnya adalah, saudaraku, ya, merupakan judi terselubung. Ya, akhirnya kita, saudaraku, pengen cepat kaya. Nah, ini yang terjadi, saudara. Akhirnya waktu kita habis dengan apa, saudara? Kita, saudaraku, sibuk dengan hal-hal ini. Nah, akhirnya kita jatuh dalam tipu daya kekayaan. Waktu kita habis untuk itu, dicuri. Seharusnya kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kita cari, saudaraku, adalah uang. Seperti itu tadi. Nah, akibatnya, saudara, hancur hidup kita. Orang yang demikian, saudara, dia tidak bisa, saudara, mempraktekkan kasih. Nggak bisa. Kenapa, saudara? Karena untuk praktek kasih kita perlu waktu. Nah, saudara, kalau kita nggak ada waktu, saudara, ya, nggak mungkin kita praktek kasih. Nah, saudara, kenapa? Karena untuk mengasihi, kita harus punya waktu menerima kasih dulu. Ya, kalau kita menerima kasih, baru kita bisa memberi kasih. Nah, ini prinsip yang penting, saudara. Kenapa? Karena kasih itu saya bacakan buat saudara, ya, di dalam, saudara, Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, kasih itu, saudara, dikatakan bukan dari kita. Kita nggak punya kasih kepada Tuhan kalau bukan Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan bagaimana dia terlebih dahulu mengasihi kita? Dengan cara menjadi korban penebusan bagi kita, saudara. Betapa besarnya kasihnya, saudara. Sampai dia rela menyerahkan nyawanya, ya, menebus kita dari dosa. Apakah saudara pernah mengalami ini? Nah, bukan hanya tahu loh, saudara, mengalami.
Ya, nah kita nggak mungkin bisa mengalami kalau kita nggak pernah merenungkannya. Kita nggak ada waktu untuk merenungkan kasih Kristus. Ya, nah makanya saudara, ya kalau kita nggak punya waktu, kita nggak bisa menerima kasih. Dan kalau kita nggak punya waktu juga, kita nggak bisa memberi kasih. Nggak mungkin, saudara. Ya, nah karena itu, saudara, kita perlu atur waktu kita. Jangan hidup oleh, saudaraku, ya ketergesaan. Ya, yang datangnya dari mana? Dari kesibukan-kesibukan yang tidak wajar. Nah, saya mau ceritakan ada 2 macam kesibukan di dunia ini, saudara. Ya. Kesibukan yang pertama, saudara, disebut sebagai kesibukan yang wajar. Nah, ini wajar, saudara. Ya, kesibukan yang wajar itu apa? Ya, ini wajar karena setiap manusia, saudaraku, sibuk. Ya, sibuk karena banyak hal yang harus dilakukan. Ya dong, kita semua sibuk karena banyak hal yang kita mesti lakukan. Ya, di rumah kita kepala rumah tangga, sibuk, ada kesibukannya. Ya, kita bisnis, harus bisnis, ada kesibukannya. Ya, kemudian saudara di luar bisnis, ya kita juga berperan. Ya, saudara di keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan pasangannya, kita perlu apa, saudaraku? Ya, melakukan sesuatu. Terus tanggung jawab di gereja, ya kita juga sibuk. Wajar, saudaraku, manusia sibuk itu. Ya, Yesus pun sibuk. Yesus sibuk sekali kalau saudara baca. Ya, tapi dia sibuk yang jenis pertama ini, kesibukan yang wajar. Kesibukan yang wajar kalau diatur dengan baik, saudara, itu tidak membahayakan. Ya, bisa dihandle. Tapi kesibukan yang kedua, saudara, nah ini kesibukan yang tidak wajar. Ya, kesibukan apa, saudara? Karena terlalu banyak hal yang harus dikerjakan. Terlalu banyak. Nah, akibatnya apa, saudara? Kalau terlalu banyak, kita overloaded. Ya, saudara ingat, manusia itu punya limit, punya keterbatasan. Ya, Yesus pun waktu dia datang sebagai manusia, dia menyadari ini. Dia sebagai manusia, walaupun dia Allah 100%, tapi dia manusia 100%. Nah, kemanusiaannya dia ada limit, saudara. Ada keterbatasan. Makanya Yesus tidak, saudaraku, mempraktekkan kesibukan yang tidak wajar ini. Ya, di mana dia melakukan terlalu banyak hal, ya, saudara, sehingga apa, saudara? Ya, sehingga menyebabkan, ya, dia, saudaraku, bisa, ya, kalau bertindak di luar batas, saudaraku, kemampuannya itu bahaya kan? Nah, saudara, Yesus saja kasih kita teladan. Manusia itu ada limitnya. Nah, kalau kita, saudara, mempraktekkan kesibukan yang tidak wajar ini, apa akibatnya? Akibat pertama adalah, saudara, kita akan bekerja melampaui, ya, kemampuan manusia. Ya, kita kayak mesin yang dipacu terus, saudaraku. Nah, akibatnya apa, saudara? Akibatnya, saudara, mesin itu ya rusak, ya mungkin hancur, saudara. Ya, nah demikian juga kita, saudara. Kalau kita terus dipacu dengan sesuatu yang melampaui kekuatan kita, ya melampaui apa, saudaraku, kemampuan manusia. Nah, kita ngalamin yang namanya burnout. Ingat, saudara, burnout itu lelah, jiwanya lelah. Ya, udah capek, udah nggak mau lagi lanjutkan hidupnya, saudara. Nggak mau lagi lanjutkan, saudaraku, apa-apa. Udah, nah nanti dia masuk ke dalam stres, depresi, dan problem-problem kejiwaan lainnya, saudara. Saudara, ini akibatnya. Ya, burnout. Ingat, hamba Tuhan sehebat apapun, ya, saudara, serohani apapun, gak kuat menghadapi burnout, saudara, gak kuat. Jangan coba-coba lawan ini, gak kuat. Ya, nah, yang kedua akibatnya apa, saudara? Ya, kita pasti kalau melakukan sesuatu di luar batas kita, ya, saudara,
kemampuan kita, terlalu banyak hal yang kita mesti urusi. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mempercepat proses ya pekerjaannya, ya kan? Kita cepat-cepat supaya semuanya dilakukan, kan? Karena terlalu banyak hal yang mesti dikerjakan. Nah, akibatnya kita hidup dalam ketergesaan. Kita terburu-buru. Ya, semua cepat-cepat, saudara. Doa cepat-cepat. Ya, saat teduh cepat-cepat. Ya, kita ya komunikasi dengan Tuhan, ya menyembah Tuhan, ya cepat-cepat. Terus apa? Punya hubungan dengan keluarga cepat-cepat, ya ngomong sama istri, pasangannya cepat-cepat, dengan anak cepat-cepat, buru-buru, semua terburu-buru. Ini bahayanya, saudara. Ya, seorang hamba Tuhan, saudara, ya dia berkata demikian, saudara. Ya, ketergesaan mensabotase kapasitas kita untuk menerima kasih dan memberi kasih. Ya, kalau saudara mau terima kasih dari Tuhan, nah ingat tadi, kasih itu kan dari Tuhan dulu. Kalau kita ngalamin kasih, ya kita menerima kasih, kita otomatis bisa memberi kasih. Nah, kalau kita nggak punya waktu menerima kasih, ya dari kayu salib itu, merenungkan salib terus, ya doa kontemplasi, tinggal di dalam Kristus, saudara, seperti carang yang saudaraku tinggal di dalam pokoknya, itu perlu spending time. Kita perlu kasih waktu. Nah, kalau kita nggak ada waktu lagi, karena kita sibuk yang tadi, saudara, ya sibuk, saudaraku, dikuasai oleh kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan. Akibatnya kita nggak punya waktu lagi, saudara, untuk menerima kasih. Karena kita nggak pernah menerima kasih, saudara, ya maka kita nggak bisa memberi kasih. Maka tiba-tiba kita menemukan, loh, saya sulit ya mengasihi istri saya, ya saya sulit loh sabar sama dia, ya saya sulit loh mengampuni dia, ya saya sulit loh ya sabar sama anak-anak saya sulit sekali. Nah, kenapa sulit mengasihi? Karena nggak pernah mengalami kasih, menerima kasih. Karena kasih nggak bisa, saudaraku, dialami. Maksudnya kasih nggak bisa, saudaraku, ya hanya lewat kita dengar khotbah, ya atau baca buku, tahu teorinya, wah kita udah bisa mengasihi. Ya itu bagus, tapi nggak bisa hanya dengar khotbah, baca buku, tahu teorinya. Tapi kita harus mengalami kasih, saudara. Ya, yang dari kayu salib itu, mengalami, ya menerima, baru kita bisa memberi. Nah, saudara, apakah saudara mau praktek ini, saudara? Beri waktu. Kalau nggak ada waktu, ya nggak bisa. Ya, saudara, kita harus prioritaskan. Makanya kita harus reschedule. Apa prioritas saudara yang terutama? Apakah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Atau saudara mencari yang lain-lain itu, saudara? Nah, kalau saudara mencari yang lain-lain itu, waktu saudara untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dicuri. Dicuri, saudara. Akibatnya saudara nggak punya waktu lagi. Ini, saudara, kalau kita mau bertumbuh dalam kasih, beri waktu. Beri waktu untuk menerima kasih, beri waktu untuk memberi kasih. Nah, ini penting, saudara. Saya akan tutup dengan sebuah ayat, saudaraku, firman Tuhan. Katakan kita harus saling mengasihi pada akhir zaman dalam sebuah komunitas yang mempraktekkan tadi itu, saudara. Menerima kasih, memberi kasih. Menerima kasih, memberi kasih. Ya, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 katakan begini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara, dikatakan kita harus saling mendorong, ya, saling memperhatikan, saling mendorong dalam apa, saudaraku? Kasih. Dengan perkataan lain, saudara, kita mesti praktek saling mengasihi. Ya, ketika saya mengasihi kamu, saya memberi kasih, kamu menerima kasih. Ya, ketika kamu menerima kasih, kamu juga bisa memberi kasih. Ya, sehingga kalau kamu mengasihi saya,
Ya, sekarang kamu memberi kasih, saya menerima kasih. Nah, kalau kita terus kayak begitu, saudara, dalam sebuah komunitas yang saling mengasihi terus, satu memberi kasih, yang lain menerima kasih, kemudian gantian, yang lain memberi kasih, saya menerima kasih. Nah, kalau kita ada waktu untuk ya memberi kasih, menerima kasih, memberi kasih, menerima kasih. Nah, saudara, pasti kita akan bertumbuh dalam kasih. Bertumbuh. Wah, kita akan, saudaraku, semakin mengasihi. Ya, kita akan semakin mengasihi Allah, semakin mengasihi sesama, saudara. Dan kita juga pasti mau mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, saudara, kita mau saling mengasihi di dalam keluarga kita. Makanya, saudaraku, kita harus punya waktu juga dengan keluarga kita, saudara. Praktekin terima kasih, memberi kasih, terima kasih, memberi kasih. Dan saudara, kalau kita praktekkan ini, apa yang terjadi, saudara? Kita akan bertahan sampai akhir. Nah, ayat berikutnya bilang, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, Alkitab menasehati kita supaya jangan tinggalin pertemuan ibadah yang seperti ini, yang saling itu. Jadi ini idealnya dipraktekkan di apa, saudaraku? Kelompok kecil, 2-3 orang, itu namanya kompak atau komsel. Ya, sampai 12-15 orang. Kalau kita nggak punya kelompok yang seperti ini, bagaimana kita bisa praktek saling mengasihi, menerima kasih, memberi kasih? Kalau kita hanya, saudaraku, dengar khotbah hari Minggu, ya, dan itu acaranya besar, itu nggak salah, saudara. Ya, tapi kalau hanya itu, saudara, kita nggak mungkin tumbuh. Ya, kita dengar khotbah, saudaraku, hanya satu arah. Ya, pembicaranya, ya, membagikan, dan kadang-kadang yang dia bagikan hanya pengetahuan, kan? Ya, saudara, kita nggak bisa praktek saling mengasihi, kan? Nah, kalau saling mengasihi itu, saudara, mesti kelompok yang lebih kecil, ya. Nah, terus katanya jangan tinggalkan pertemuan ibadah seperti ini, seperti ada orang membiasakannya. Nah, kalau kita membiasakannya, saudara, hati-hati. Ya, kita akan, saudaraku, ya, tidak tahan menghadapi akhir zaman ini, saudara. Ya, kita nggak akan lewat. Ya, kita nggak akan jadi pemenang. Kita harus, saudaraku, jaga. Ya, kita harus setia. Ya, hidup dalam komunitas saling mengasihi ini. Makanya dia bilang begini, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kalau kita mau, ya, survive, ya, setia sampai kesudahannya, sampai Yesus datang kembali, beri waktu, ya, beri waktu untuk menerima kasih, beri waktu untuk saling memberi kasih, ya, menerima kasih di dalam komunitas saling yang Tuhan sudah, saudaraku, ciptakan buat kita. Mari, saudaraku, ya, kita mau terus bertumbuh dalam kasih sehingga kita bertahan sampai akhir. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu, Tuhan, menusuk seperti, Tuhan, pedang bermata dua. Tuhan, hamba-Mu pun, Tuhan, hamba-Mu pun Engkau tegur hari ini, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, mengatur, memprioritaskan waktu kami, supaya kami dapat mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kami tidak dicuri waktunya, sehingga kami hidup di dalam kesibukan, ketergesaan, melakukan hal-hal yang tidak wajar kesibukannya. Tuhan, tolong kami, Tuhan, supaya kami boleh mengalami kemenangan, Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, saudara. Wow, suatu firman Tuhan yang sangat menguatkan kita semua, yang sudah kita dengar. Kita percaya firman ini, kalau kita terus renungkan, ini menjadi suatu rema yang dapat membuat kita semua
mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, di minggu-minggu kita ke depan, bulan ke depan. Kita percaya bahwa apa yang kita terima dapat kita bagikan juga kepada sesama kita. Mari kita sama-sama berdoa, kita akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur, dan biarlah kita sama-sama mau terima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sungguh bersuka cita mendengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Allah sendiri berbicara di depan kami semua. Biarlah firman ini Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami semua, dan ibadah hari ini sangat memberkati kehidupan kami semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, diberkatilah Engkau yang takut dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan Engkau tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkatilah oleh Tuhan setiap kehidupan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.